Josh di The Infographics Show akan membahas kenapa OpenAI bisa kehabisan uang, tapi bukan karena alasan yang kamu kira. Pencipta ChatGPT tampak seperti raja teknologi dengan pendapatan 20 miliar dolar, namun dokumen internal mengungkap hal mengejutkan. Mulai tahun 2026, mereka diperkirakan akan mengalami kerugian sebesar 14 miliar dolar setiap tahunnya. Pada 2029, pengeluaran bisa capai 115 miliar dolar. Produk ini berfungsi, tapi biayanya tinggi karena kendala nyata. Banyak orang sering melewatkan hal ini. Kerugian besarnya ada pada satu fakta sederhana. AI berbeda dari aplikasi biasa dan berperilaku tidak seperti perangkat lunak tradisional. Jika Anda ingin membuat aplikasi yang lebih baik, Anda mempekerjakan insinyur yang lebih baik, Anda menulis kode yang lebih rapi. Itu adalah biaya manusia. Tapi AI tidak bekerja seperti itu. AI bekerja berdasarkan sesuatu yang disebut hukum penskalaan. Ini adalah aturan matematika yang mengatur bagaimana AI menjadi lebih pintar dan biayanya sangat mahal. Aturannya sederhana. Jika Anda ingin sebuah model menjadi, katakanlah, 2 kali lebih baik, Anda tidak bisa hanya menggandakan usaha Anda harus meningkatkan daya komputasi secara besar-besaran. Ini pada dasarnya adalah persamaan brute force. Kenaikan kecil dalam kecerdasan berarti lonjakan modal yang sangat besar. Kedengarannya gila, bukan? Tapi tunggu sampai Anda melihat angkanya. Melatih GPT, 4 model revolusioner ini, membutuhkan sekitar 100 juta dolar hanya untuk komputasi. Itu untuk 1 kali pelatihan penuh, yaitu melatih model dari awal. Bagi perusahaan teknologi besar, biayanya mahal tapi masih terkelola. Generasi berikutnya, model-model terdepan yang akan hadir pada tahun 2026 dan 2027 bermain dengan aturan yang berbeda. Setiap kali pelatihan bisa memakan biaya lebih dari 1 miliar dolar. Kini, 1 sesi pelatihan model AI biayanya melebihi produk domestik bruto beberapa negara pulau kecil dan situasinya akan memburuk. Kamu tidak bisa hanya melatihnya sekali lalu pergi, kamu harus terus melakukannya. OpenAI harus terus menghabiskan miliaran dolar agar tetap sedikit unggul dari pesaing yang menawarkan teknologi serupa gratis. Ini menimbulkan kesenjangan pada model bisnis mereka. Biaya seperti listrik dan silikon mahal dan langka, tapi kemampuan menaikkan harga sangat terbatas. Karena persaingan sangat ketat, perhitungannya sederhana, dan hasilnya sangat buruk. Biaya yang meledak jauh melampaui pendapatan, uang semakin menipis, dan kerugian finansial semakin parah. Untuk pekerjaan berat, OpenAI memerlukan chip AI kelas atas seperti NVIDIA Blackwell B200, bukan Central Processing Unit atau GPU biasa. Setiap 30.000 dolar. Dan Anda harus membeli lebih dari 1 untuk melatih model frontier yang memerlukan 1 klaster. Puluhan ribu chip ini terhubung kabel berkecepatan tinggi dan sistem pendingin cair. Disinilah biaya mulai menumpuk. Tapi masalahnya bukan hanya membeli chip-chip itu, masalahnya adalah chip-chip ini memiliki masa pakai yang terbatas. Berbeda dengan mesin di pabrik atau truk pengiriman yang mungkin bisa digunakan selama 20 tahun, perangkat keras AI tidak bertahan lama. Perangkat ini menjadi usang begitu generasi chip berikutnya muncul di pasar dan kemudian perusahaan-perusahaan harus mengejar ketertinggalan. OpenAI harus mengganti chip mereka setiap 18 bulan hingga 3 tahun agar tetap bersaing dengan Google dan Meta. Bayangkan perusahaan truk harus membeli armada baru tiap 18 bulan karena truk lama tak lagi cukup cepat mengantar paket. Inilah realitas ekonomi perangkat keras AI. Ini artinya miliaran dolar yang dikeluarkan OpenAI untuk perangkat keras bukan investasi jangka panjang, melainkan pengeluaran yang nilainya cepat turun. Namun, jika biaya chip belum cukup, ada tagihan lain yang lebih menakutkan, yaitu listrik. Ini paling jelas pada proyek Stargate. Ini digambarkan hanya sebagai superkomputer baru yang besar, tapi sebenarnya ini adalah taruhan sebesar 500 miliar dolar, 500 miliar ya, benar. Untuk memberikan gambaran, 10 gigawatt bisa menyalakan jutaan rumah. Ini setara dengan beberapa reaktor nuklir skala penuh hanya untuk 1 proyek ini saja.
Kenapa ini penting? Karena biayanya tidak akan hilang dan jaringan listrik tidak bisa mengimbangi, biaya peningkatan ini tidak akan hilang, itu tetap. Kamu tidak bisa membangun generasi berikutnya dari AI tanpa tingkat daya sebesar ini. Hambatannya bukan hanya biaya listrik, tapi juga jaringan listrik nasional yang harus mendapatkan cukup transformator tegangan tinggi dan kapasitas jaringan adalah tantangan besar. Sistem utilitas lama tak mampu mengikuti, jadi OPENAI kini bisa bernegosiasi akses langsung ke tenaga nuklir dan ladang surya besar. Biaya utilitas ini membuat biaya operasional mereka tinggi. Setiap pengguna CHATGPT gratis menghabiskan miliaran tanpa solusi. Hal ini membuat hampir mustahil untuk mempertahankan keuntungan yang sehat ketika Anda mencoba menawarkan layanan gratis kepada ratusan juta pengguna setiap kali seseorang menggunakan CHATGPT secara gratis. OPENAI harus membayar listrik dan kausan silikon. Jadi, jika OPENAI merugi miliaran dolar untuk chip dan listrik, bagaimana mereka masih bisa beroperasi? Bagaimana mereka membayar karyawan mereka? Ini membawa kita ke bagian yang sering disalahpahami dari kisah OPENAI, kesepakatan dengan Microsoft. Kita sering mendengar Microsoft menginvestasikan miliaran dolar ke OPENAI, dan secara resmi memang tampak begitu. Sebenarnya, ini lebih seperti trik keuangan yang menyembunyikan seberapa ketat dana startup. Saat Microsoft berinvestasi miliaran dolar, sebagian besar dananya tidak benar-benar keluar dari Microsoft. Mereka malah memberikan kredit cloud kepada OPENAI, semacam seperti kartu hadiah. Dan Anda mungkin berpikir itu dihitung sebagai uang tunai sungguhan, padahal tidak. OpenAI mencatatnya sebagai modal mirip uang tunai, tapi kredit itu hanya bisa dipakai di Azure, layanan cloud Microsoft, untuk menjalankan model mereka. Ini mendaur ulang investasi ke pendapatan Microsoft, meningkatkan pendapatan cloud dan harga sahamnya. Namun, masalahnya adalah Anda tak bisa membayar karyawan dengan kredit cloud. Sementara OPENAI menggaji peneliti top hingga 2 juta dolar per tahun. Mereka perlu uang tunai untuk bayar sewa kantor atau biaya hukum, menciptakan ilusi keuangan optik. Microsoft investasi 10 miliar tapi dananya bukan ke rekening OPENAI, melainkan berupa kupon digital untuk digunakan di server Microsoft. OPENAI harus terus mencari dana dari investor untuk membayar gaji dan tagihan yang tak bisa ditutupi Microsoft Credits, sehingga menimbulkan tekanan tinggi setiap kuartal fiskal. Jika investasi dari luar melambat, OPENAI bisa mengalami krisis kas. Mereka punya banyak waktu komputer, tapi tak cukup uang untuk mempertahankan tim dari pindah ke pesaing. Meski begitu, investor tetap mengucurkan dana. Pada Maret 2025, OPENAI mengumpulkan 40 miliar dolar pendanaan swasta terbesar dalam sejarah, melebihi penawaran umum perdana Saudi Aramco. Tapi inilah yang benar-benar aneh tentang hal itu. Saudi Aramco memiliki pendapatan ratusan miliar dolar. Lebih penting lagi, mereka punya aset nyata seperti cadangan minyak yang bisa dijual. Sementara OpenAI adalah startup tanpa keuntungan yang menghabiskan miliaran dolar tiap tahun. Sebagian besar nilai berasal dari kekayaan intelektual yang bisa ditiru. Lalu, bagaimana dengan masa depan OPENAI? Jawabannya mungkin mengejutkan Anda. Investor menanamkan modal hanya berdasarkan janji pasar yang belum benar-benar ada, demi OPENAI bernilai 1 triliun dolar. OPENAI harus bisa menggantikan banyak alat murah yang sudah dipakai banyak perusahaan, bukan sekadar mengesankan. Kini, banyak bisnis membagi anggaran AI ke beberapa penyedia kecil, bukan hanya satu sistem besar. OpenAI sedang membangun sesuatu yang besar dan mahal dengan bertaruh bahwa pada akhirnya semua orang akan membutuhkannya. Tapi saat ini, belum ada jaminan permintaan tersebut akan benar-benar ada. Dan ini membawa kita pada model bisnis yang berisiko, di mana perusahaan perangkat lunak bertahan dengan membuat pelanggan sulit untuk pergi. Salesforce melakukan ini karena memindahkan semua data Anda adalah hal yang sangat merepotkan. Netflix melakukan ini karena mereka punya acara eksklusif. OPENAI
belajar bahwa pengguna bersifat oportunis. Jika Gemini Google atau Llama Meta menawarkan jawaban serupa lebih murah, mereka akan segera beralih. 75% pendapatan OpenAI dari langganan konsumen. Namun pembatalan meningkat dan setelah tren berlalu, sebagian besar pengguna enggan membayar. Perusahaan besar lebih skeptis, hanya 20-30% yang terus memakai application programming interface OpenAI dalam jangka panjang. Banyak memilih LLMA open source agar data tetap pribadi, biaya rendah, dan tidak terikat OpenAI. Tanpa jaringan bawaan, data pun aman. Mereka bisa saja pindah ke penyedia lain dalam semalam, dan persaingannya seketat pembakaran uang tunai OpenAI. Keputusan Meta untuk merilis model lama secara gratis bukanlah tindakan amal, itu adalah langkah taktis. Ketika Mark Zuckerberg memberikan akses AI terbaik mereka secara gratis kepada semua orang, dia secara efektif menetapkan batas atas pada berapa banyak OpenAI bisa mematok harga. Meta bisa menghabiskan uang untuk model open source karena teknologi itu meningkatkan iklan di Instagram dan Facebook. Fokus bisnis mereka adalah menjual iklan, bukan AI. OpenAI tidak punya kemewahan itu, satu-satunya produk mereka adalah AI itu sendiri. Mereka berjuang untuk membangun posisi sementara para pesaing mereka secara agresif menurunkan harga pasar agar OpenAI tidak bisa berkembang. Dan waktu terus berjalan, OpenAI terdesak oleh raksasa seperti Microsoft dan Google yang memiliki dana hampir tak terbatas. Para pesaing ramping seperti Anthropic dan Mistral. Anthropic menjalankan operasi yang jauh lebih efisien, berfokus pada keamanan dan keandalan perusahaan, dengan tingkat pembakaran dana yang jauh lebih rendah. DeepMind Google terus menarik talenta, membuat OpenAI menawarkan gaji besar berbasis saham yang efektif jika valuasi perusahaan naik. Jika itu terhenti, para peneliti yang jadi aset utama perusahaan bisa pergi. Membakar miliaran, melawan pesaing, dan kehilangan talenta pun belum cukup. Regulator di Washington dan Brussels mulai mengawasi. Pada 2026, Federal Trade Commission dan Uni Eropa memperketat penyelidikan anti-monopoli terhadap kemitraan Microsoft dan OpenAI. Regulator meneliti apakah investasi Microsoft adalah akuisisi de facto untuk menghindari undang-undang merger. Jika mereka membatasi kekuasaan Microsoft atas OpenAI atau memaksa pemisahan, jalur keuangan utama startup itu akan terputus, ditambah gesekan geopolitik yang meningkat. Kontrol ekspor chip AI mempersempit pasar global, dan regulasi keamanan AI menambah beban kepatuhan besar. OpenAI kini memerlukan banyak pengacara dan peneliti keamanan, peran mahal yang tidak menghasilkan pendapatan. Risikonya terlihat dari sejarah. Uber rugi miliaran sebelum penawaran umum perdana, tapi membangun jaringan fisik di ribuan kota. Tesla juga lama berjuang, tapi mereka membangun pabrik dan jaringan pengisian daya global. Sesuatu yang nyata dan tak mudah ditiru pesaing. OpenAI membakar miliaran tanpa jaringan atau aset fisik andalan. Produksi OpenAI sepenuhnya bergantung pada kekuatan komputasi mentah, yaitu chip-chip mahal yang sebagian besar berasal dari Nvidia. Tidak seperti Tesla atau Uber, produk OpenAI justru merugi. Setiap kali seseorang mengajukan pertanyaan yang rumit, tidak ada yang mencegah pengguna pergi besok. Perusahaan kini mempertaruhkan segalanya pada satu garis waktu penuh keputusasaan. Mereka bersaing mengembangkan Artificial General Intelligence AI yang mampu berpikir dan belajar layaknya manusia sebelum dana mereka habis. Ini bukan lagi strategi bisnis perangkat lunak yang standar. Jika OpenAI bisa membangun model yang cukup pintar untuk melakukan pekerjaan seorang ahli manusia di bidang apapun, pembakaran uang mereka saat ini tidak akan menjadi masalah. Pendapatan secara teori bisa meroket. Mereka membayangkan dunia di mana AI mereka tidak hanya merangkum email, itu menggantikan departemen pajak, penulis kode kompleks, dan perencana bisnis dengan kecepatan melebihi manusia. Jika mereka mencapai tonggak itu, mereka dapat mengenakan biaya premium untuk menutupi utang berapapun. Jika OpenAI rugi 14-17 miliar dolar per tahun, tiap bulan tunda bisa habiskan lebih dari $1 miliar.
Jika terobosan Artificial General Intelligence butuh 5 tahun, bukan 2, mereka kekurangan dana hampir 100 miliar dolar hanya untuk operasional. Tidak ada investor yang bisa menutupinya dengan cepat. Jadi, apa yang terjadi saat dana habis? Anda mungkin mengira akan terjadi kehancuran dramatis, tapi kenyataannya berbeda. Kemungkinan besar yang terjadi bukanlah kehancuran dramatis atau pengajuan kebangkrutan, melainkan penyatuan secara diam-diam. Pada pertengahan 2027 proyeksi menunjukkan cadangan kas dari pendanaan 2025 hampir habis. Saat itu, OPENAI harus memilih mencari pendanaan besar dengan valuasi lebih rendah yang merugikan opsi saham karyawan atau menjual. Microsoft adalah pembeli paling alami dan mungkin satu-satunya. Mereka sudah menjadi tuan rumah OPENAI di Azure dan terintegrasi dengan perangkat lunaknya. Microsoft dengan cadangan kas lebih dari 80 miliar dolar menjadi salah satu dari sedikit pihak di dunia yang mampu mendukung pembakaran dana OPENAI. Bagi Microsoft, ini adalah permata mahkota dan mesin era komputasi baru. Bagi investor, ini penjualan besar demi kelangsungan hidup. Ini akhir garis depan startup. OPENAI telah membuktikan bahwa penskalaan berhasil, tapi hanya jika Anda memiliki anggaran sebesar negara. Revolusi AI kini jadi industri, sukses diukur dari besar pusat data, bukan jumlah kode. OPENAI memulai tren ini. Mereka tak punya sumber daya untuk bersaing sendiri dan kemungkinan akan diakuisisi perusahaan lebih besar. Sekarang, silakan cek alasan sebenarnya mengapa umat manusia belum siap untuk kecerdasan super AI atau klik video ini sebagai gantinya.